kami sangat suka dengan keadaan seperti ini. Dan kami sangat suka dengan saat-saat seperti ini. Kalau saat ini kami bersama-sama dengan saudara seiman kami boleh datang menghadap hadirat kudus-Mu. Kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah-Mu yang kudus di tempat ini untuk merayakan akan hari kebangkitan Yesus Kristus, hari kemenangan Yesus atas kuasa maut, atas dunia ini, hari di mana Yesus telah memberikan keselamatan bagi kami semua orang yang percaya. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Juga untuk siang ini kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami percaya semua yang kami naikkan, semua yang kami persembahkan telah menjadi dupa yang indah di hadapan-Mu. Dan saatnya di hari ini, di hari Paskah ini, kami ingin mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Kami ingin mendengarkan tentang nasihat firman-Mu. Kami ingin mendengarkan tentang apa yang Yesus pesankan, apa yang Yesus sampaikan kepada kami. Ya Bapa, berfirmanlah buat kami. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang selalu siap ditanami oleh kebenaran firman-Mu. Jadikan telinga kami sebagai telinga murid yang baik, yang selalu siap untuk mendengarkan setiap nasihat-nasihat yang Bapa perdengarkan kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, kuasailah seluruh ruangan ini, kuasailah seluruh hati dan pikiran kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu dan urapi juga hamba-Mu ini supaya hanya isi kebenaran firman Tuhan saja yang boleh disampaikan di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Senang saya bisa ketemu lagi di tempat ini. Apalagi di hari yang spesial. Hari Yesus bangkit. Saudara, karena hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus, maka saya ingin berkhotbah tentang perkataan Yesus yang terakhir. Karena perkataan Yesus yang terakhir itu membuktikan banyak hal. Perkataan Yesus yang terakhir itu maknanya luar biasa di dalam kehidupan kita. Yuk kita buka dulu dari Yohanes 19 ayat 30. Hanya satu ayat saja. Yohanes 19 ayat 30. Kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 19:30. Sudah, oh ya. 3, 2, 1. Sesudah Yesus Amin. Saudara-saudara, perkataan yang saya maksud ketika Yesus di atas kayu salib, perkataan terakhirnya adalah sudah selesai. Apa yang Yesus maksudkan dengan kata sudah selesai ini? Saya akan menguraikan sedikit dan secara perlahan-lahan. Karena ini maknanya dalam sekali, artinya ini dalam sekali buat kita. Sudah selesai, kata sudah selesai ini dalam bahasa aslinya waktu Yesus katakan, ini dalam bahasa Yunani itu adalah kata tetelestai. Tetelestai. Kata tetelestai ini kalau dalam bahasa Inggris itu dalam bentuk grammarnya itu terlihat lebih jelas sekali. Itu dalam grammarnya itu dikatakan past perfect tense. Past itu lalu, perfect itu sekarang. Tense itu menunjukkan keberadaan grammar ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kelihatan sekali waktu Yesus katakan sudah selesai, sudah selesainya itu dari masa lalu. Dari waktu masa Yesus lagi disalib. Tapi itu berlakunya bukan berhenti sampai di situ, berlakunya terus sampai sekarang, sampai masa kini. Itu kalau dalam bahasa Inggris dalam grammarnya past perfect tense, kelihatan jelas sekali. Walaupun Yesus sudah melakukannya, sudah selesai pada masa Yesus hidup, sudah selesai, tapi terus pekerjaan itu berlaku sampai sekarang dan enggak pernah berhenti. Itu satu. Lalu tetelestai itu punya akar kata itu dari kata teleo. Akar katanya teleo. Kata teleo itu artinya ya satu sudah selesai, dua sudah dilunasi, tiga sudah digenapi. Kurang lebih artinya seperti itu. Tapi perlu saudara ketahui ya,
kata tetelestai itu nggak bisa dipakai secara umum, dipakai dalam kehidupan, bukan kehidupan hari-hari, pokoknya secara umum. Dia dipakai itu dalam konteks-konteks tertentu. Misalnya dalam konteks perdagangan. Kapan kata tetelestai itu dipakai dalam konteks perdagangan? Biasanya kata tetelestai itu dipakai dalam konteks perdagangan kalau seseorang membuka kwitansi atau membuka surat resmi pembayaran. Jika seseorang udah selesai membayar dia punya hutang-hutangnya sampai lunas, maka di situ akan ditulis di kwitansi itu kata tetelestai. Artinya semua utangnya tuh udah nggak ada lagi. Hutang-hutangnya itu udah selesai dibayar semua. Nah, waktu Yesus berkata tetelestai ini, apa arti dalam rohaninya? Arti dalam rohaninya tuh, aku telah selesaikan hutangmu semua loh. Hutang apa yang kita ada? Hutang dosa loh. Ini hutang dosa kita di dunia ini udah Yesus bayar, udah Yesus selesaikan sampai habis, sampai tuntas. Jadi kita ini udah gak punya hutang dosa sama sekali. Kita ini udah dilunasi oleh Yesus Kristus. Itu kata tetelestai. Waktu Yesus bilang sudah selesai. Sudah selesainya apa? Sudah selesainya. Pertama itu hutang dosa. Hutang dosa kita udah diselesaikan oleh Yesus Kristus waktu Yesus mengatakan sudah selesai. Jadi kita ini udah ditebus, istilahnya udah nggak ada hutang dosa sama sekali. Kita udah jadi orang merdeka. Tapi saudara, kata tetelestai ini jangan saudara pakai dalam kehidupan hari-hari ya. Jadi kalau saudara jual beli mobil udah lunas, saudara tetelestai. takut ikut-ikutan, enggak, saya cuma guyon. Itu arti kata penggunaan konteks dalam perdagangan. Lalu dalam konteks apalagi, dalam hal apalagi kata tetelestai dipakai. Yang kedua itu dalam konteks agama. Kapan kata tetelestai dipakai dalam konteks agama? Waktu seorang imam memeriksa hewan korban. Zaman dulu itu ada kebiasaan dalam hukum Taurat, bukan kebiasaan, ada aturan-aturan dalam hukum Taurat. Kalau seseorang ingin mempersembahkan hewan korban, umpamanya dia berbuat salah atau dia ingin memberikan korban penghapusan dosa atau korban pendamaian, mereka selalu bawa domba atau kambing ke bait Allah. Nah, waktu domba atau kambing itu dibawa ke bait Allah, itu nggak bisa sembarangan masuk untuk dipersembahkan. Nanti ada seorang imam yang bertugas, dia akan datang, dia periksa dulu itu domba itu kambing. Ini domba kambing ini benar nggak? Maksudnya bercacat celah nggak? Atau kakinya sepanjang perjalanan kena batu jadi luka atau patah? Itu nggak berkenan. Nggak berkenan bagi Tuhan. Tuhan mau yang tidak bercacat celah, yang benar-benar dari hewan korban itu yang baik, yang benar-benar baik gitu, yang sehat, yang bagus gitu. Nah, waktu imam melihat itu, kalau ada yang cacat celah akan ditolak. Tapi ketika imam selesai memeriksa domba itu kedapatan baik, bagus, berkenan untuk dikorbankan, itu imam itu akan berkata, tetelestai, berarti dia tidak bercacat celah, dia layak, dia berkenan untuk dijadikan korban. Sama waktu Yesus mengatakan tetelestai, waktu Yesus berkata sudah selesai tetelestai ini, Yesus menunjukkan bahwa dia anak Allah itu telah menjadi anak domba korban yang kudus, yang layak dipersembahkan untuk menghapus semua dosa manusia, sekali dan untuk selama-lamanya. Jadi Yesus menyatakan kalau dirinya ini anak domba Allah yang layak untuk dipersembahkan kepada Allah, dan Allah itu berkenan menerima Yesus, karena Yesus tanpa cacat celah. Kalau Yesus ada cacatnya, ada celahnya, ada dosanya, Yesus nggak memenuhi hukum Taurat, itu nggak bakal pernah terjadi. Yesus layak jadi anak domba Allah. Pengorbanan itu nggak diterima. Ini kata tetelestai
yang digunakan dalam agama. Lalu yang ketiga, kata tetelestai kapan lagi digunakan kata tetelestai? Dalam konteks tadi udah apa? Dagang, agama, dalam bidang hukum. Dalam bidang hukum kata tetelestai ini juga digunakan. Kapan digunakan? Ketika seseorang narapidana atau seseorang yang selesai di penjara itu telah menyelesaikan masa hukumannya. Dia dihukum 3 tahun penjara, dia selesaikan sampai 3 tahun penjara. Itu dia selesaikan sampai tuntas, sampai benar-benar selesai, sampai nggak ada sisa hukumannya lagi. Itu hakim akan mengeluarkan surat, dia tulis, plak, dia stempel, tetelestai. Artinya orang ini, narapidana ini, udah menyelesaikan semua hukuman yang ada. Jadi dia udah nggak punya hutang hukum lagi. Apa perkataan Yesus, kata tetelestai, sudah selesai yang Yesus lakukan dalam hal rohani. Yesus udah bayar semua hukuman kita. Udah bayar semua hukuman kita di atas kayu salib. Jadi kita ini udah gak menanggung hukum lagi. Benar-benar bebas, kita ini udah jadi orang merdeka, udah diselesaikan semua sama Yesus Kristus. Itu yang Yesus Kristus katakan, sudah selesai, tetelestai. Dalam bidang hukum. Lalu yang keempat, konteks tetelestai yang sering digunakan di mana? Di militer. Kapan di dalam bidang militer ini digunakan kata tetelestai? Biasanya seorang prajurit yang dibebankan misi, umpamanya dia berperang atau dia jadi spy atau dia ditugaskan keluar sama kesatuannya, ketika dia pulang dari perang, entah dari misi atau segala macam apapun, dia pulang, dia akan kembali menghadap pimpinannya, menghadap jenderalnya lah. Waktu dia pulang menghadap jenderalnya, dia akan berkata, tetelestai. Artinya apa? Aku telah menyelesaikan misiku, aku telah menyelesaikan tugasku dengan tuntas, dengan sempurna. Dengan tuntas, dengan sempurna. Waktu Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai, Yesus itu berkata, aku telah menyelesaikan misiku dengan sempurna. Tugas Yesus dengan sempurna. Ini kurang lebih perkataan tetelestai yang biasa digunakan. Jadi enggak setiap hal umum itu bisa dipakai seperti itu. Itu cuma dalam konteks-konteks tertentu. Nah, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara semua berpikir, sebenarnya waktu Yesus berkata sudah selesai itu, apa yang Yesus sudah selesaikan? Apa yang Yesus memang Yesus sudah selesaikan, sehingga Yesus berkata sudah selesai. Kira-kira Yesus telah menyelesaikan apa? Tahu nggak? Saya coba renungkan, saya mendapatkan 3 hal ini. Apa yang Yesus sudah selesaikan? Nomor 1, Yesus itu telah menyelesaikan nubuatan Allah. Nomor 1, Yesus itu telah menyelesaikan nubuatan Allah. Apa maksudnya yang saya katakan Yesus menyelesaikan nubuatan Allah? Saudara, ini Yesus itu adalah pribadi yang spesial. Yesus itu pribadi yang spesial. Sebenarnya kita harusnya itu bangga banget punya Yesus yang luar biasa, yang spesial. Saya katakan kenapa spesial? Saudara perhatikan, dari semua manusia yang ada dalam dunia ini, adakah manusia yang kedatangannya, yang kelahirannya itu dinubuatkan terlebih dahulu? Ada nggak? Mungkin di sini siapa dari kakek buyutnya bilang nanti gue punya cucu namanya ini orangnya begini-begini? Nggak ada. Sepanjang pengetahuan saya, setiap manusia yang lahir begitu aja. Benar nggak?
Ya saya nggak tahu kalau ada manusia lain atau mungkin tokoh agama lain yang kelahirannya, kedatangannya dalam dunia ini udah dinubuatkan lebih dahulu. Setahu saya nggak ada, maafin kalau saya salah. Cuma Yesus seorang. Yesus adalah pribadi satu-satunya yang sebelum lahir itu udah dinubuatkan lebih dahulu, udah ribuan tahun sebelumnya. Benar-benar ribuan tahun Yesus itu udah dinubuatkan. Dinubuatkan oleh siapa? Oleh Allah pribadi loh. Oleh Allah pribadi loh. Kalau saya sekarang menubuatkan nanti turunan saya yang keempat, saya akan punya buyut, itu namanya Jeremia, saya katakan begitu. Mungkin anak saya dengar, anak saya kasih tahu cucu saya kasih tahu, nanti begitu dia menikah, dia punya anak, kasih nama Yeremia ya. Itu nubuatan saya. Tapi ini Allah pribadi loh. Makanya Yesus itu pribadi yang spesial. Benar-benar pribadi yang spesial. Saudara tahu kapan Allah menubuatkan Yesus pertama kali datang ke dunia ini? Ada yang ingat cerita Alkitab? Ya? Benar. Allah pertama kali menubuatkan Yesus datang ke dunia waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Bisa bayangin nggak? Itu berapa ribu tahun yang lalu. Kenapa Allah menubuatkan Yesus datang ke dunia ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa? Karena Allah udah tahu manusia itu nggak bakal pernah bisa balik kepada Bapa. Hubungan itu udah putus. Sekuat apapun, sehebat apapun manusia mencari seperti apapun nggak bakal pernah bisa. Karena Allah itu kudus adanya. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia udah punya dosa. Namanya dosa dan kudus itu nggak bakal pernah bisa jadi satu. Allah tahu hal ini. Allah itu sayang dan sangat mengasihi manusia. Karena begitu manusia jatuh dalam dosa, aduh anakku, kenapa kau melanggar ketentuanku? Sekarang mau nggak mau tuh, Allah tahu jalan satu-satunya adalah harus ada juru selamat yang menggantikan ini semua. Karena itu kalau saudara baca, nanti pulang nih baca lagi kitab Kejadian, mulai manusia jatuh ke dalam dosa. Saudara baca, saudara lihat. Waktu Adam dan Hawa habis makan buah pengetahuan, itu Alkitab menulis, mata mereka terbuka. Mereka tahu, mereka telanjang. Jadi selama ini mereka ya tertutup karena mereka nggak tahu keberadaan diri mereka. Waktu mereka tahu mereka telanjang, di situ Alkitab menulis mereka langsung ambil daun pohon ara, menutup kemaluannya semua, istilahnya auratnya semua. Waktu mereka tahu Yesus sedang berjalan di dalam taman, mereka sembunyi. Yesus cari, Adam, Hawa, ini bahasa saya ya. Di mana engkau? Waktu Adam dengar suara Yesus mencari mereka, Adam jawab, kami malu Tuhan, kami malu ya Allah, kami bersembunyi. Kenapa kamu bersembunyi? Aku malu, aku telanjang katanya. Yesus sudah ngerti, Allah langsung tahu, Allah langsung sadar ini manusia udah jatuh dalam dosa. Allah bilang, siapa yang kasih tahu kamu telanjang? Siapa? Apakah kamu melanggar perintahku? Kamu makan buah pohon pengetahuan itu? Adam langsung jawab, tuh Allah, wanita yang kau taruh di sisiku, dia yang membawa buah pohon pengetahuan itu untuk aku makan. Jadi aku makan. Bayangin saudara, itu si Adam bisa begitu dengar, mengikuti perintah perkataan si Hawa. Sakti nggak wanita? Makanya sampai sekarang jangan heran kalau suami-suami suka mendengar perkataan
istri. Dari zaman dulu sudah dimulai seperti itu. Itu ya Allah, wanita yang kau taruh di sisiku, dia yang memberi aku buah pengetahuan itu. Jadi aku makan. Waktu Adam selesai berkata begitu, si Hawa langsung nyautin, bicara lagi. Ini kan Adam ngomong begini dengan arti kata Adam nyalain si Hawa kan. Jadi si Hawa langsung berkata kepada Allah. Hawa langsung bilang seperti ini, si ular, dia yang membujuk aku, dia yang memperdaya aku supaya aku makan buah pengetahuan itu. Jadi aku terperdaya, akhirnya aku makan. Waktu selesai si Hawa bicara gitu, mulailah Allah menghukum, mengutuk dan menubuatkan. Allah langsung bilang begini, terkutuklah kau ular di antara semua binatang yang ada di hutan ini. Dengan perutmu lah kau akan merayap, kau akan berjalan, dan debu tanahlah yang akan menjadi makanan seumur hidupmu. Sampai sekarang ular jalannya masih ini kan, masih ngerayap kan, nggak pernah ular jalannya lompat-lompat begini kan. Itu salah satu kutukan Allah. Setelah Allah mengutuk ular, lalu Allah mulai menubuatkan tentang Yesus. Aku akan mengadakan permusuhan, kata Allah, antara wanita ini dan engkau. Keturunan daripada wanita ini, mengadakan permusuhan antara wanita ini dan engkau. Antara keturunannya dan keturunanmu. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan keturunanmu hanya meremukan tumit keturunannya. Ini pertama kali nubuat tentang Yesus. Allah udah beritahu nanti Yesus akan menghancurkan si iblis. Benar-benar meremukan kepala itu benar-benar menghancurkan, mengalahkan, membuat iblis itu nggak berdaya. Tapi si iblis cuma bisa meremukan tumitnya, hanya bisa menyusahkan, menyakitkan, hanya bisa melukai. Dan ini semua terbukti waktu Yesus ada di kayu salib. Nubuatan nubuatan Allah untuk kedatangan Yesus bukan cuma sekali aja nih ngomongin waktu masih di Taman Eden. No, sepanjang perjalanan hidup itu kalau saudara baca di Alkitab, itu berkali-kali Allah itu menubuatkan tentang kehadiran Yesus bahkan sampai kematian Yesus. Berkali-kali saya katakan, dari nabi, dari tokoh-tokoh Alkitab, di Daniel ada, waktu Daud ada, di Nabi Mika ada, Nabi Zakaria ada, Nabi Yeremia ada, Nabi Yesaya ada, berkali-kali. Dan mereka ini saling gak kenal. Mereka ini hidupnya tahunnya tuh berbeda-beda semua. Tapi semuanya bisa menubuatkan orang yang sama, pribadi yang sama, Yesus Kristus. Ini dahsyatnya, makanya saya bilang Yesus itu benar-benar spesial loh. Kalau dia lahir jadi manusia, bukan manusia biasa, benar-benar manusia yang dinanti-nanti, yang dinubuatkan lebih dahulu, yang memang kehadirannya itu udah pasti. Berkali-kali loh. Saya nggak hafal nubuatan itu bagaimana, cuman saya tahu. Bahkan dari nubuatan-nubuatan itu sempat dibikin lagu. Ada salah satu nubuatan dibuat sebuah lagu kurang lebih begini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya dan namanya disebut orang. Siapa? Penasehat ajaib, Allah yang Bapa, Raja damai. Sambutlah dia
Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Inilah Tuhan kita. Waktu Yesus berkata, sudah selesai. Saat itu Yesus telah menggenapi nubuatan Allah. Satu kata, Yesus menuntaskan semua apa yang Allah nubuatkan tentang dirinya, tentang kedatangannya, tentang hidupnya, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Ini kata sudah selesai yang pertama. Yang saya coba renungkan, apa yang Yesus sudah selesaikan. Lalu kata sudah selesai yang kedua adalah Yesus telah menyelesaikan tugasnya dalam dunia ini. Sebenarnya apa sih tugas Yesus yang terpenting dalam dunia ini? Apa saudara? Yang menyelamatkan manusia itu sendiri. Menghapus dosa dunia, itu yang tugas utama, selain ada tugas-tugas yang lainnya yang banyak. Taunya di mana kita kalau Yesus itu tugas utamanya adalah menyelamatkan manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus pernah berkata begini, karena begitu besar kasih Allah, begitu besar loh kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Allah, Yesus jelasin, karena Allah itu kasihnya luar biasa, Allah itu begitu menyayangi manusia, menyayangi dunia. Allah tahu, seperti yang saya bilang, manusia itu gak bakal bisa kembali. Karena itu Allah mengaruniakan Yesus, cuman Yesus gak ngomong langsung, Allah memberikan aku kepadamu. Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya datang ke dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itulah dia harus menyelamatkan manusia dengan kehadirannya. Orang yang percaya kepadanya gak binasa. Kita ini gak binasa, beroleh hidup yang kekal. Ini tugas Yesus yang pertama. Lalu bagaimana caranya supaya Yesus bisa menyelamatkan manusia, supaya orang yang percaya kepadanya itu gak binasa? Gimana caranya? Satu-satunya, Yesus harus jadi anak domba Allah yang tidak bercacat celah, sesuai dengan hukum Taurat yang ada. Yesus itu harus jadi anak domba Allah yang ketika dia berkorban untuk manusia, itu dia diterima oleh Allah, benar-benar diterima dan berkenan. Ini loh, makanya saya bilang Yesus itu benar-benar spesial. Kita harus bangga dengan hadirnya, kedatangan Yesus dalam dunia ini. Ini tugas yang Yesus telah selesaikan dalam dunia ini. Makanya waktu Yesus berkata, sudah selesai. Yesus benar-benar sudah selesai menjadi anak domba Allah. Hukum Taurat yang tidak pernah bisa dipenuhi 100% oleh manusia telah dipenuhi oleh Yesus Kristus. Ini tugas yang Yesus selesaikan, tugas utama yang harus Yesus kerjakan. Selain itu ada gak tugas-tugas Yesus yang lain? Ada. Yesus itu harus hadir ke dunia, harus memberitakan tentang kepribadian Allah. Allah itu seperti apa dan Allah itu bagaimana. Kalau engkau melihat aku, engkau itu melihat Bapa. Jadi apa yang Yesus lakukan di dunia ini adalah Yesus menunjukkan tentang pribadi Bapa, kasih. Yesus mengajarkan hukum-hukum Bapa tentang kasih. Dan Yesus hidup dengan kasih. Yesus menunjukkan itu kepada semua manusia. Yesus menjadi teladan bagi kita. Supaya hidup kita itu berkenan di mata Bapa. Bukan cuma menerima keselamatan begitu aja kita hidup enak-enakan. No, enggak. Yesus sudah tunjukkan gimana cara menjadi muridnya, gimana menjadi anak-anaknya. Hidup itu harus penuh dengan kasih. Hal-hal seperti ini kelihatan biasa-biasa aja gitu. Tapi ini yang Yesus lakukan, ini merupakan bagian yang harus Yesus kerjakan, tugas yang harus Yesus kerjakan.
Karena itu ketika dia selesai mengerjakannya terakhir di atas kayu salib, Yesus berkata sudah selesai. Sama aja dia lapor seperti seorang tentara yang saya jelaskan tadi. Seperti seorang tentara habis berperang, habis menjalankan misi. Dan dia udah selesai, dia datang lapor. Bos, sudah selesai, tetelestai. Papa, tetelestai, sudah selesai. Aku telah selesai menjadi anak domba Allah yang tak bercacat celah. Aku telah memenangkan semua tugas ini. Ini pengertian yang saya dapat. Yang kedua tentang apa yang sudah selesai Yesus katakan. Lalu yang ketiga saudara, hari ini banyak kita belajar tentang teologi ya. Tapi kita harus tahu sebagai anak-anak Tuhan supaya kita ngerti. Kalau orang luar tanya, itu Yesus bilang sudah selesai apanya sih? Jadi kita tahu apa yang Yesus udah katakan di atas kayu salib sudah selesai. Lalu nomor 3 yang saya dapatkan, apa maksud dari perkataan Yesus sudah selesai yang ketiga? Yang ketiga, Yesus sudah selesai menyiapkan jalan keselamatan buat kita. Jalan keselamatan itu adalah dirinya sendiri. Yohanes 14 ayat 6, Yesus katakan, Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui. Ini yang Yesus katakan sudah selesai. Karena itu ketika Yesus katakan sudah selesai, kejadian berikutnya pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya ke tangan Bapa. Kita baca dalam kitab Lukas ya. Lukas 24 ayat 1 sampai 6. Bisa tolong satu orang bantu saya baca? Lukas 24 ayat 1 sampai 6. Lukas 24 ayat 1 sampai 6. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Sementara mereka termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, lalu kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Amin. Saudara, apa maksud saya mengajak saudara baca peristiwa tentang kebangkitan Yesus? Peristiwa kebangkitan Yesus ini merupakan kelanjutan dari perkataan Yesus, bukti dari perkataan Yesus. Yesus katakan sudah selesai. Semuanya sudah Yesus bereskan, semuanya sudah Yesus tuntaskan. Karena itu ketika 3 hari pada minggu ini yang kita rayakan, Yesus bangkit. Tadi kita udah nyanyikan lagunya. Karena dia hidup, dia bangkit, maka ada hari esok, ada masa depan buat kita. Karena dia hidup, maka ada hari esok. Waktu udah habis, saya nggak bisa bahas ini lebih panjang lagi, saya akan persingkat. Apa maknanya di dalam kehidupan kita dengan peristiwa ini? Kita bayangkan sedikit. Waktu Maria dan teman-temannya pagi itu dia datang. Dia datang ke kubur Yesus. Dia datang gimana perasaan mereka? Sebelum tahu Yesus bangkit ya. Sedih, pasti duka cita. Tapi ketika dia datang, dia dapati Yesus nggak ada, Yesus bangkit. Malaikat itu bilang, kenapa kamu mencari dia di sini? Dia udah bangkit, dia udah nggak ada. Kira-kira perasaan si Maria dan teman-temannya gimana? Waktu dengar Yesus bangkit, paling enggak dia tahu dia udah Yesus nih menang nih.
menang atas kuasa maut. Rasa duka citanya itu berubah jadi sukacita. Ini hal yang paling sederhana sekali, hal yang paling simpel, yang bisa kita pakai dalam hidup kita. Maksudnya apa? Kalau saudara lagi duka cita, saudara lagi kesusahan, saudara lagi ngalamin banyak masalah yang sampai mencucurkan air mata seperti Maria yang lagi pergi ke kubur membawa duka cita kepada Yesus, maka Yesus sanggup mengganti duka cita saudara menjadi sukacita. Ini hal yang sederhana. Ini hal yang simpel sekali yang kena dalam diri kita. Yesus itu bangkit caranya gimana? Bahasa sederhananya, Yesus bangkit seperti mujizat yang terjadi. Hal yang mengherankan yang gak pernah dipakai pikiran manusia. Ini loh, kalau saudara ngalamin banyak masalah yang kira-kira saudara nyerah, gak sanggup berbuat apa-apa, saudara datang kepada Yesus. Yesus sanggup menolong dengan cara yang gak kepikiran dengan kita. Yesus sanggup menyelesaikan segala sesuatunya. Kematiannya aja itu Yesus bisa selesaikan. Dunia ini bisa Yesus kalahkan. Apalagi untuk hal-hal yang kecil-kecil seperti kita. Saya ingin menekankan di sini. Nggak ada kematian yang selamanya, nggak ada kesusahan yang selamanya. Kalau kita mau datang kepada Yesus, yang terjadi adalah seperti Maria. Waktu dia nangis, waktu dia lagi bersedih, dia datang kepada Yesus. Yesus memberikan penghiburan, sukacita dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang ajaib. Ini hal sederhana. Hal sederhana yang saya bisa jelaskan. Saya bisa uraikan satu persatu tentang mengapa malaikat bicara begitu. Kenapa? Ingatkah kamu dengan apa yang dia katakan? Waktu malaikat bicara seperti ini aja kita bisa ingat semua perkataan Yesus. Ingat semua janji Tuhan. Ingat setiap apa yang Tuhan katakan buat kita. Itu akan digenapi. Banyak sekali pengertian-pengertian makna-makna maksud Tuhan dari mulai saat terakhir sampai dia mengalami kebangkitan. Sebenarnya saya ingin menjelaskan banyak sekali supaya saya aja merenungkan hal ini. Jujur saya sebelumnya belum pernah menulis khotbah ini, belum pernah merenungkan tentang mulai dari Yesus, perkataan Yesus yang terakhir, kata tetelestai. Waktu saya diundang kemarin mau persiapan Paskah, itu 2-3 minggu sebelumnya saya udah mempersiapkan khotbah. Tapi khotbah yang saya dapatkan itu kan dapat tetelestai. Saya bilang, Tuhan, ini kan kebangkitanmu Tuhan. Masa saya mesti khotbahkan perkataan Yesus waktu Yesus masih hidup loh, waktu masih mau mengalami penderitaan terakhir sebelum Yesus mati. Nggak lucu nih Tuhan. Saya kan mestinya bahas tentang kebangkitan, kemenangan. Tapi rupanya Tuhan ingin menjelaskan. Waktu Yesus masih di kayu salib aja, Yesus itu memproklamirkan tentang kemenangannya. Orang mungkin baca waktu kata tetelestai sudah selesai, mungkin berpikiran, Yesus udah selesai, dia baca kayak orang habis berperang atau habis kerja setengah mati. Aduh selesai juga. Mungkin orang baca seperti itu, kayaknya Yesus lelah gitu. Udah terakhirnya, aduh selesai juga. Tapi ternyata salah. Kata sudah selesai yang Yesus katakan bukan aduh selesai. Yesus memproklamirkan tentang kemenangannya. Sudah selesai, itu satu seruan, satu pernyataan yang luar biasa. Akhirnya aku memenangkan ini semua, menyelesaikan ini semua. Ini loh, saya bilang aduh Tuhan. Setelah saya pikir-pikir, saya renungkan semuanya. Saya bangga. Saya bisa menyampaikan ini di hari Paskah. Jadi saya bisa menunjukkan bahwa Yesus telah menyatakan dirinya menang sejak dia ada di kayu salib. Saudara,
Saudara mau datang selalu kepada Yesus seperti Maria? Amin ya. Saudara harus percaya segala duka cita apapun yang ada dalam diri saudara akan diubahkan menjadi sukacita. Karena Dia hidup, maka ada hari esok. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Tadinya sih saya mau ngajak nyanyi, cuman lagu Sebab Dia Hidup udah 3 kali dinyanyi nih. Jadi ya saya ngalah dah. Nggak apa-apa ya 4 kali ya, jadi genep ya. Yuk kita nyanyikan. Sebab Dia hidup. Dari refnya aja ya. Mulai dari ref. Hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kalau siang hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang tetelestai, tentang sudah selesai. Kami kagum dengan pribadi Yesus, pribadi Tuhan kami yang telah menang dari kuasa maut. Sungguh kami kagum kepada Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau di siang hari ini kami boleh belajar tentang kata tetelestai ini. Bagaimana Yesus telah menyelesaikan semua nubuatan-nubuatan Allah atas dirinya. Bagaimana Yesus telah selesai melaksanakan setiap tugas-tugas yang Allah berikan kepada Yesus Kristus. Bagaimana Yesus telah menyiapkan jalan keselamatan bagi kami semua, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya beroleh keselamatan itu. Terima kasih Bapa buat putra tunggal-Mu Yesus Kristus yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kemenangan-Mu atas semua dosa-dosa dunia ini. Terima kasih karena Tuhan telah menanggung setiap hukuman yang seharusnya kami yang menanggung hukuman itu. Terima kasih untuk apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Terima kasih untuk apa yang Bapak berikan kepada kami. Dan terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan di siang hari ini. Ya Allah Roh Kudus, meteraikan itu semua dalam loh hati kami paling dalam. Terus ingatkan kepada kami bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah menang. Maka apapun yang kami hadapi dalam dunia ini tidak akan pernah berarti apa-apa kalau kami datang kepada pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin.